Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wila Putri Unasari dengan NPM 201600093 dari PGSD 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kegiatan pagi hari ini kita kan akan membahas materi tentang pahlawanku. Di sini temanya sendiri yaitu meneladani sikap para pahlawan. Sebelum kita masuk ke materinya, gimana kalau misalnya kita tepuk pramuka dulu yuk biar pada semangat. 1, 2, 3, tepuk pramuka. Yeay, pada semangat kan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran lagi, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoanya ibu yang pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian tahu gak sih pahlawan itu apa? Siapa sih pahlawan itu? Gak tahu? Nah, pahlawan itu merupakan seorang yang luar biasa berjasa bagi bangsa kita, di mana sikapnya itu merupakan sikap yang menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki para pahlawan, yang pasti pahlawan Indonesia. Kita sendiri kan dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh pahlawan tersebut, dan kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di setiap daerah Indonesia di mana aja tuh pasti memiliki pahlawannya, pahlawan daerah masing-masing. Yang pasti, kenapa ada pahlawan? Kenapa bisa disebut pahlawan? Karena dia adalah orang yang telah melawan para penjajah dan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Apa saja sih Bu sikap para pahlawan yang harus kita teladani? Nah, sikapnya itu yang pasti ada 4. Yang pertama yaitu cinta tanah air, membela kebenaran dan keadilan, kerjasama dan bertanggung jawab, dan yang terakhir yaitu apa lagi ya? Berjiwa besar. Jadi di antara 4 itu adalah sifat para pahlawan. Sebelum ibu jabarin di antara 4 ini, kalian udah tahu belum? Cinta tanah air itu apa, membela kebenaran dan keadilan itu apa, kerjasama dan tanggung jawab itu apa, dan berjiwa besar itu gimana? Gak ada yang tahu? Oke, langsung ibu jelasin aja ya. Di antara 4 itu, yang pertama yang akan kita bahas adalah cinta tanah air. Cinta tanah air seperti apa sih Bu? Dimana kita tuh menghormati atau kita bangga akan negara kita ini, yaitu tanah air kita, yaitu Indonesia. Kenapa sih disebut cinta tanah air? Karena itu tuh merupakan panggilan di mana orang yang mengabadikan dirinya atau yang melindungi tanah air seperti pahlawan kita tadi yang membela Indonesia dan menyingkirkan penjajahan Indonesia, yaitu orang itulah yang kita sebut dengan cinta tanah air. Jadi di setiap manusia itu juga bisa cinta tanah airnya. Contohnya itu apa? Ada 3 nih yang bakal ibu jabarin. Yang pertama yaitu membantu melestarikan budaya daerah dan nasional. Jadi jika kita membantu melestarikan budaya daerah, misalnya tari-tarian, adat istiadat, itu juga termasuk cinta tanah air. Dan yang kedua yaitu adalah menjadi bangga menjadi orang Indonesia ataupun bangga akan bahasa Indonesia. Kalau kita bangga menjadi orang Indonesia, aku orang Indonesia nih, aku harus bangga nih dengan tariannya, dengan adatnya, dengan bahasanya. Itu juga termasuk cinta tanah air. Jadi orang kayak gitu tuh biasa disebut cinta tanah air. Dan yang terakhir yaitu turut serta mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Dimana misalnya kamu punya bakat nih, bakatnya yaitu sepak bola, nanti bakal ikut SEA Games di luar negeri ya, di kancah internasional, itu juga termasuk cinta tanah air. Dan yang kedua yang kita bahas yaitu membela kebenaran dan keadilan. Dimana dengan membela kebenaran dan keadilan maka akan membuat kita merasa atau kita memiliki rasa tanggung jawab. Contohnya yaitu menjunjung tinggi kesetaraan, gak ngerendahin orang. Itu juga termasuk membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua yaitu ada menolong orang, terus juga kita enggan untuk berbuat tercela.
yang merupakan jika kita berbuat tercela tersebut kita bisa merugikan orang lain. Nah, jadi itu masuk di bagian yang kedua, yaitu membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga yaitu kerjasama dan tanggung jawab. Dari dengar kerjasama dan tanggung jawab pasti langsung kepikiran gotong royong. Iya, jadi gotong royong itu merupakan sifat teladan dari pahlawan juga, karena pahlawan itu saling membantu, dia juga tanggung jawab sama tugasnya, dan juga yang pasti dia pasti akan menyadari hak dan kewajibannya. Dan satu lagi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita ikut berorganisasi dalam kegiatan rakyat, misalnya ronda. Jadi dengan kita berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita sudah menerapkan sifat teladan bagi bangsa, sikap teladan pahlawan kita. Dan yang terakhir yaitu berjiwa besar. Berjiwa besar ini dari dengar kata-katanya kita udah tahu, misalnya yaitu kita menumbuhkan rasa atau sikap teladan para pahlawan itu dengan menonjolkan keberanian, kejujuran, dan perjuangan. Berjiwa besar itu adalah bukan berarti kita sombong karena berjiwa besar nih, bukan. Berjiwa besar itu adalah orang yang tidak mau merendahkan orang lain, dan dia juga adalah ibaratnya sering kita sebut dengan orang yang baik. Baiknya kenapa? Karena dia berjiwa besar. Misalnya ada orang kesusahan, dia mau bantu. Ya, segitulah mungkin ya. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf ya. Oh ya, sebelum Ibu tutup, ini Ibu udah nyiapin tugas nih. Tapi sebelumnya Ibu mau bagi dulu ya. Ini tadi absennya udah kan? Udah. Tadi Ibu udah suruh ketua kelas buat absen. Jadi Ibu mau ini dibagi 5 kelompok ya. Satu orang itu 5 kelompok juga. Jadi ada 25 orang kan. Dibagi 5 kelompok. Si A sama si B satu kelompok, sama si C sama si D juga, sama si E. Ini dibagi 5 kelompok. Tugasnya itu sebutin, pilih salah satu sifat yang bisa kita teladani dan contohnya apa contohnya apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dikerjain ya tugasnya. Minta bantu ibunya jika susah ya. Kalau enggak, pulang-pulang ini langsung bilang, "Ibu, aku ada tugas nih, bantuin yuk." Gitu ya. Ibu maunya besok Ibu datang tugasnya udah di meja Ibu. Setuju? Oke, mungkin sekian dulu ya yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.